Pertemuan besar yang diadakan oleh Sung Jinwo pun akhirnya dimulai. Presiden, Perdana Menteri, pemimpin guild, hingga direktur asosiasi hunter dari setiap negara di dunia turut hadir di Seoul. Mereka datang dengan harapan Jinwo akan meyakinkan mereka bahwa gate kolosal yang mulai bermunculan bisa diatasi dengan mudah oleh hunter terkuat di dunia itu. Namun fakta yang diungkapkan Jinwo justru kebalikannya. Jinwo bilang tidak akan ada seorang pun yang aman dari musibah ini. Seseorang yang sepertinya perwakilan dari Timur Tengah melakukan protes atas apa yang Jinwo katakan. Jinwo melanjutkan setidaknya akan ada ratusan monster raksasa setara naga kemis yang akan muncul dari 8 gate super raksasa itu. Bahkan, hunter level nasional tidak akan mampu menanganinya. Sayangnya, apa yang mereka dengar adalah fakta yang tidak dilebih-lebihkan. Sebagai bukti, Jinwo menunjukkan kemampuannya sebagai monark dengan memanggil puluhan gate. Dia yakin bahwa musuh yang sesungguhnya juga dapat melakukan hal yang sama. Para hadirin dan hadirat terkejut dengan kemampuan Jinwo yang dapat menciptakan gate. Dan bukannya percaya, banyak yang menuduh bahwa Jinwo sebagai salah satu utusan dari mereka. Dari banyaknya orang yang tidak mempercayai Jinwo, ternyata Pak Brennan percaya dengan Jinwo. Lalu dia menanyakan apa yang sekarang bisa mereka lakukan. Saran dari Jinwo yaitu untuk saat ini jangan ada yang berani mendekati gate. Dan jika ada gate yang terbuka, sebaiknya langsung mengungsi saja. Keesokan harinya, banyak rakyat di kota-kota berhamburan akibat dari perkataan Jinwo pada saat konferensi pers. Masing-masing dari mereka pergi untuk menjauhi gate tersebut. Di sisi lain, Jinwo kembali ke pulau untuk melihat pasukannya. Di pulau itu terlihat bangunan yang sangat besar. Jinwo menduga itu pasti ulah kocak si Beru. Jinwo lalu memanggil Beru. Kenapa bangunan itu begitu besar? Bendera apa yang Beru kibarkan di atas sana? Tanpa sepatah kata, Beru bersujud di hadapan Jinwo. Tiba-tiba, Belion juga ikut bersujud ke tanah. Tanpa disadari, ternyata Belion lah yang mempunyai ide mengibarkan bendera di atas istananya. Kemudian Jinwo bertanya kepada Belion, apa yang akan terjadi pada Shadow Army jika tuannya mati? Apakah pasukan itu akan tetap hidup dan dipimpin oleh Belion? Namun, Belion yang sedang bersujud itu menjawab bahwa hidup para Shadow Army berada di tangan Jinwo. Ketika Jinwo mati, mereka akan ikut lenyap bersama dengan Jinwo. Mendengar jawaban Belion, Jinwo sadar salah satu keuntungan menjadi seorang necromancer adalah kesetiaan para pasukannya yang rela mati demi melindungi masternya. Namun di sisi lain, musuh yang kuat pasti akan langsung mengincar dirinya untuk mengakhiri pertempuran. Kemudian Belion memberitahu Jinwo bahwa pasukan Destruction Monarch saat ini berjumlah 100 kali lipat dari pasukan yang Jinwo miliki saat ini. Di sebuah wawancara, hunter terkuat Kanada yang bernama Jay Mills mengatakan bahwa perkataan Jinwo hanyalah omong kosong belaka. Dia mengatakan bahwa Jinwo sengaja menakut-nakuti seluruh dunia demi bisa menjarah hasil rampasan dari gate raksasa itu untuk dirinya sendiri. Setelah melihat siaran dari Kanada, Sung Jinwo merasa akan mustahil untuk menaklukkan 8 gate sekaligus. Jinwo akhirnya memilih gate terdekat dari Korea Selatan, yakni Tiongkok. Karena berpotensi besar membahayakan keluarganya berbeda dengan Kanada. Kedatangan Jinwo di China justru disambut baik oleh Liu Zigang. Saat detik-detik terbukanya gate di Tiongkok, terlihat sudah ada 100.000 pasukan hunter Cina yang berkumpul di lokasi itu. Liu Zigang bilang kalau mereka adalah pasukan khusus dari China. Selain berjumlah banyak, mereka juga memiliki kemampuan spesial. Kemudian Jinwo memanggil semua pasukan bayangannya. Liu jelas terkejut melihat jumlah pasukan Jinwo yang bertambah banyak dan levelnya tidak main-main. Lalu gate pun terbuka. Namun monster yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul juga. Hal itu dikonfirmasi oleh Belion jika dia tidak merasakan hawa keberadaan musuh dari dalam gate. Hal yang sama juga terjadi di 6 gate lainnya. Seketika Jinwo sadar bahwa perkiraannya sudah salah. Dia pikir musuh membuat banyak gate di berbagai tempat dengan tujuan memecah belah pasukan manusia. Namun ternyata mereka justru mengumpulkan pasukan mereka di satu tempat yang paling jauh untuk menghindari bertemunya dengan Sung Jinwo. Yap, tempat yang paling jauh adalah gate di Kanada. Tapi bukan ratusan monster setingkat kemis seperti yang diperingatkan oleh Jinwo. Yang muncul dari gate Kanada terlihat seperti sesosok manusia saja. Sosok itu kemudian menghampiri Jay Mills yang berperan sebagai pemimpin. Namun para hunter terlihat terkejut melihat sosok itu bisa bicara bahasa manusia. Kemudian sosok itu tolah-toleh memperhatikan sekitar dan menyadari bahwa Shadow Monarch tidak ada di tempat itu. Jay Mills yang merasa menang jumlah langsung meremehkan sosok tersebut tanpa mengetahui bahwa yang berada di hadapannya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Destruction Monarch
alias King of Berserk Dragon, Antares. Antares ternyata sudah mengetahui strategi Jinwo dan dia sengaja memilih Kanada sebagai tempat persinggahan pertamanya. Di waktu yang sama, Jinwo mencoba menghubungi Adam White untuk menanyakan kondisi Gate di Kanada. Jinwo sempat kaget ternyata Adam White dan semua agen diutus ke Kanada. Mengetahui hal itu, Jinwo sedikit jengkel karena peringatannya sama sekali tidak didengarkan. Dan setelah agen Adam White bilang kalau yang keluar dari Gate hanya sesosok manusia, Jinwo langsung menyuruh agen Adam lari sejauh mungkin. Satu persatu hunter yang berada di sana pun langsung di bumi hanguskan oleh semburan api yang dahsyat. Saat dalam bahaya itulah, kodam yang Jinwo tempelkan kepada agen Adam White keluar dan mengajaknya untuk segera berpindah tempat. Namun, ternyata keberadaan Orc itu diketahui oleh Antares. Sebagai salam perkenalan, sang Destruction Monarch menembakkan api dari mulutnya untuk memusnahkan bayangan Orc-nya Jinwo yang ditugaskan untuk mengasisteni agen Adam. Serangan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi Jinwo kalau sang Raja Naga sejak awal sudah waspada dengan kekuatan tempur pasukan bayangannya yang akan terus bertambah kuat jika pertempuran terus berlarut-larut. Makanya dia memusatkan seluruh koalisi pasukannya itu di satu tempat agar pertempuran bisa selesai lebih cepat. Jinwo yang merasa rencananya untuk mengulur waktu sudah berantakan, kini bingung harus berbuat apa. Karena jika dia pergi ke tempat Destruction Monarch sekarang, dia dan pasukannya pasti hanya akan menjadi santapan lezat baginya. Di saat Jinwo masih terhanyut dalam kebingungannya, Kanada sudah mulai di bumi hanguskan oleh pasukan naganya sang Destruction Monarch. Pak Brennan yang menyaksikan tragedi tersebut dari layar monitor di kantornya hanya bisa melampiaskan rasa frustasinya dengan minum minuman keras sambil membayangkan para hunter, para agen, dan para reporter yang bertugas di Kanada kemungkinan besar sudah hangus terbakar. Kini yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu waktu sampai para monster yang jumlahnya di luar nalar tersebut menyeberang masuk ke wilayah Amerika Serikat. Saat sedang mabuk-mabukan itulah, Jinwo tiba-tiba muncul di kantornya untuk meminta runestone naga kemis. Pak Brennan awalnya menolak permintaan Jinwo. Namun begitu kebayang kalau Amerika sebentar lagi tidak akan ada lagi, Pak Brennan langsung berubah pikiran. Apalagi Jinwo bilang dia butuh runestone tersebut untuk melancarkan serangan balik. Selama perjalanan menuju ke ruang penyimpanan runestone, sepertinya Jinwo dan Pak Brennan membahas sesuatu tentang rulers dan para monster yang mereka kirim ke bumi. Dari pembicaraan tersebut, Pak Brennan akhirnya tahu kalau runestone yang bisa ditemukan di dalam mayat monster adalah hadiah dari para rulers untuk umat manusia, agar bisa memburu para monster dengan lebih efisien. Meskipun begitu, Pak Brennan masih belum paham bagaimana Jinwo akan menggunakan runestone tersebut untuk memenangkan pertempuran. Jinwo lalu meminta Pak Brennan untuk mengantarnya menemui Nyonya Selner. Setelah bertemu dengan Nyonya Selner, yang ternyata bisa langsung tahu kalau Jinwo yang sekarang bukan lagi Jinwo yang diselimuti kegelapan, melainkan sudah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Setelah meyakinkan Nyonya Selner kalau dirinya masih orang yang sama dengan yang dia kenal dulu, Jinwo lalu meminta Nyonya Selner untuk meramalkan masa depannya. Dan entah apa yang sebenarnya Nyonya Selner lihat, dia langsung menitikkan air mata karena saking terharunya dengan apa yang akan nanti Jinwo lakukan. Dia benar-benar tidak percaya jika ada orang yang mampu memikul beban seberat itu sendirian. Mendengar Nyonya Selner bilang begitu, Jinwo langsung tersenyum karena itu berarti dia tidak akan mati dan rencananya nanti akan berjalan dengan sukses. Namun, Nyonya Selner justru langsung marah-marah karena apa yang akan Jinwo lakukan nanti akan membuat semua orang lupa akan keberadaannya. Tanpa menanggapi peringatan dari Nyonya Selner itu, Jinwo langsung berpamitan dan berterima kasih atas waktu yang sudah Nyonya Selner sempatkan. Sesaat setelahnya, Jinwo yang sudah berada di atas tower sendirian menghubungi Hunter Cha untuk mengucapkan sebuah janji kalau apapun yang akan terjadi nanti, mereka pasti akan bertemu lagi. Dan di waktu yang bersamaan, para hunter di seluruh dunia terlihat sudah siap untuk bertempur bersama dengan aliansi mereka masing-masing. Ratusan ribu hunter yang tergabung dalam aliansi Hunter Asia, gabungan Hunter Eropa, Koalisi Serikat Afrika, hingga gabungan pasukan emergency China sudah siap untuk menuju ke medan pertempuran menghadapi pasukan sang Destruction Monarch yang sudah menghabisi jutaan penduduk bumi. Di atas sebuah gedung bertingkat yang sudah tidak berbentuk lagi, Destruction Monarch terlihat kesepian karena dalam beberapa hari terakhir tidak ada pergerakan sama sekali dari Shadow Monarch. Dengan ekspresi yang terlihat bosan, Destruction Monarch berpikir menghadapi 10 juta pasukan yang dia bawa dengan pasukan bayangan yang jumlahnya hanya ratusan ribu memang suatu tindakan bunuh diri. Jadi rasanya wajar saja jika saat ini Shadow Monarch mungkin sudah kabur terkencing-kencing ke ujung dunia. Nah, saat sedang melamun itulah sebuah roket tiba-tiba mendarat tepat di bagian wajahnya, disusul dengan puluhan roket lain yang ikut-ikutan menghujani tubuhnya.
Pilot pesawat tempur yang menembaknya dengan bangga merasa kalau misinya kali ini pasti sudah sukses dijalankan. Namun sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tiba-tiba muncul di balik kepulan asap di depan mereka yang kemudian langsung menyemburkan api dengan intensitas yang gak kira-kira. Sementara itu, di dalam kastil semutnya, Jinwo terlihat duduk sendirian di singgasananya dengan tatapan mata yang sangat serius. Membayangkan betapa polos tingkah polahnya Beru yang ternyata sekarang sudah bisa baca tulis, Jinwo terlihat tersenyum sendiri. Sementara Berunya sendiri yang seolah sudah mengerti dengan apa yang Jinwo rencanakan terlihat menangis sedih dalam posisi kepalanya menyembul sedikit di permukaan lantai. Sementara Belion yang sudah berjongkok di sisi sebelah kanannya Jinwo seolah berusaha memperingatkan Jinwo kalau apa yang dia rencanakan itu terlalu berbahaya. Begitu juga dengan Igris. Namun keputusan Jinwo sudah bulat. Dia yakin jika yang dihadapkan dalam situasi ini adalah Ashborn, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Dan saat Jinwo mengatakan hal itu, Belion seolah melihat Ashborn dan Jinwo menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka dari itu ketiga jenderal perang utamanya Jinwo dengan sepenuh jiwa dan raga mereka memutuskan akan selalu berada di sampingnya hingga tetes darah terakhir.